Tema yang kita bahas pada kali ini adalah terkait dengan Ramadan dan terkait Ramadan dengan pembinaan keluarga di rumah. Ibu-ibu sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita dengan diberikan kesempatan masuk ke bulan Ramadan, itu rezeki yang luar biasa besarnya. Dan hal ini itu gak akan bisa difahami kecuali orang-orang yang dalam hidupnya ini mengimani hari akhir. Ya, ibu-ibu perhatikan kata-kata ini. Ramadan itu gak akan bisa dirasakan harganya kecuali oleh orang-orang yang mengimani hari akhir. Kenapa demikian? Ramadan itu ya hari-harinya sama dengan hari-hari biasa gitu kan. Harinya sama, jumlah jamnya sama, aktivitas sama. Hanya yang beda jadwal makan saja yang beda kan. Jadwal makannya dirubah dari pagi ke malam ya. Nah, tapi apa yang membedakan ketika seseorang melihat Ramadan ini dari sisi hal yang lain dan ketika dia mengimani hari akhir? Itu akan beda. Buat orang yang tidak berpikir untuk hari akhir, Ramadan sama, nggak ada bedanya, sama. Ya. Tapi ketika orang memikirkan apa yang saya investasikan dalam hidup ini untuk hari akhir, disitulah baru orang merasakan beda antara Ramadan dan bukan Ramadan. Ya. Ketika orang berpikirnya tentang portofolio dia, bukan portofolio dunia, tapi portofolio akhirat. Ya, yang dia pikirkan adalah portofolio akhirat. Nah, saat itu akan berbeda antara orang yang melihat Ramadan dengan hari biasa. Kenapa demikian? Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada setiap orang di bulan Ramadan ini itu untuk mendapatkan aset akhirat yang tak terbatas. Untuk mendapatkan investasi akhirat yang tak terbatas, yang tidak didapatkan di bulan lain. Dan itu fasilitas-fasilitas yang Allah berikan itu luar biasa. Apa fasilitas? Yang pertama. Fasilitas yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Rasulullah SAW menyatakan, ya. Jadi dalam hadis ini digambarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki tangga 3 kali untuk untuk khutbah. Menaiki mimbarnya ada 3 tangga. Nah, ketika naik tangga yang pertama Rasulullah SAW itu mengucapkan amin. Tangga kedua mengucapkan amin. Tangga ketiga mengucapkan amin. Nah, para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau ucapkan amin? Atas doa siapa itu? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa ini adalah aku mendengar doa yang disampaikan oleh Jibril. Apa yang disampaikan oleh Jibril? Jibril mengatakan bahwa yang pertama, Jibril mengatakan siapa yang ada orang tuanya sudah tua bersama dia, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, ya, nggak dapatkan rahmat dari Allah, maka Allah jauhkan dia dari kebaikan. Ya. Kemudian yang kedua, siapa ya yang di dalam hidupnya ini dia mendapatkan menemui Ramadan dan dia tidak diampuni oleh Allah, maka Allah jauhkan dia dari kebaikan. Coba bayangkan. Yang kedua ini apa? Yang kedua ini kaitannya dengan Ramadan. Bertemu dengan Ramadan, masuk ke dalam Ramadan, bertemu dengan Ramadan. Artinya apa?
Allah nggak mengatakan siapa yang bertemu Ramadan dirinci di situ khatam Quran sekian kali. Allah orang yang kemudian bertemu Ramadan dia misalkan qiyamul lailnya bagaimana apa dan seterusnya. Dia bertemu Ramadan saja. Ya, bertemu Ramadan saja maka kemudian dia nggak diampuni, Allah jauhkan dia dari kebaikan. Artinya betapa ruginya. Ini kan luar biasa. Ketika seperti ini, artinya apa? Artinya ketika orang mendapatkan bulan Ramadan, itu luar biasa. Luar biasa. Fasilitas yang luar biasa yang Allah berikan. Bahwa dia bertemu Ramadan, maka dia punya kesempatan untuk mendapatkan yang terbaik, terbesar untuk akhiratnya. Nah, ini pertama. Kedua, dalam sebuah hadis yang sangat ma'ruf, yang terkenal, kita sama-sama sering mendengar, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan penuh keimanan, ya, dan mengikhlaskan diri dalam puasanya ini, maka apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka diampuni bagi dia semua dosa-dosanya. Kemudian apa? Man qama Ramadan, dan barang siapa dia melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan dan kemudian dengan keimanan wahtisaban, maka diampuni semua dosanya. Nah, ini fasilitas yang kedua. Bagaimana orang dia berpuasa di bulan Ramadan, puasanya imanan. Imanan artinya apa? Imanan di sini maksudnya bahwa dia beriman bahwa saya berpuasa ini karena ini perintah Allah. Mengimani bahwa ini syariat Allah. Mengimani ini adalah syariat Allah. Ini perintah Allah. Maka saya melakukan ini karena ini syariat Allah. Ya. Ihtisaban apa? Dan saya tidak mengharapkan apa-apa dari puasa saya ini kecuali balasan dari Allah. Orang puasa masuk tiap hari, dia puasa seperti ini saja dia melakukan, diampuni semua dosanya. Artinya apa, Bu? Kalau orang diampuni dosanya berarti apa? Di akhirat urusannya mudah semua. Urusannya mudah semua. Ya. Nah, di sini saya katakan dari awal, orang nggak akan merasakan faidahnya bulan Ramadan ini kecuali orang-orang yang dia beriman kepada hari akhir. Kalau nggak beriman hari akhir sama saja, nggak ada bedanya gitu. Nah, kemudian di sini di dalam hadis tadi itu, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, barang siapa yang beriman, ya, yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisaban, dengan penuh mengharapkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka diampuni dosanya. Ini di sini ini sesuai dengan tema kita. Di sini ini poin yang penting sekali untuk kita mentarbiyah anak kita. Ya. Ini poin yang penting ini. Ajarkan kepada anak-anak kita, ya. Poin yang pertama, apa poin yang pertama? Poin pertama, ya, man shoma ramadhana imanan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan. Karena keimanan, ya. Nah, karena keimanan, kita coba bertanya kepada anak-anak kita. Ya. Sebetulnya lebih nikmat kalau anak-anak ini dibuatin tempat main di sini, di samping. Ada. Betul nggak? Kalau ada mungkin dibuatin apa? Ada kelas di sebelah gitu yang anak-anak bisa main, enak. Suasananya lebih enak. Taib. Jadi kalau misalkan kita ini poin yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi kita bertanya mana? Nah, tahu nggak kita kenapa sekarang ini kita puasa? Coba kita pas bangun sahur bareng-bareng gitu ya, bareng-bareng kita bangun sahur. Kemudian kita ngomong ke anak kita, tahu nggak? Biasanya kita tidur ya ini ya. Sekarang kita semua bangun ini, kita semua duduk di meja makan. Kenapa sih kita begini? Ini poin penting sekali ini. Ini poin penting sekali ya. Jadi mereka nggak cuma ikut-ikut puasa saja. Ini kita lakukan itu karena ada ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk berpuasa. Itu bu, dampaknya luar biasa buat anak. Anak tahu bahwa saya itu
dalam hidup itu saya harus ngikutin perintah Allah. Ibu tahu nggak sekarang? Perang yang terjadi semua ini. Ya, ujung-ujungnya itu, Bu. Semua pertempuran ideologi dan semuanya itu, ujung-ujungnya itu apa? Ujung-ujungnya itu cuman siapa mau mengatur siapa. Siapa mau rela diatur oleh siapa. Itu saja. Itu intinya perang itu. Ya, semua itu yang dibicarakan apa? Kalian mau diikut aturan Allah atau ikut aturan kami? Dan sejak dulu yang menjadi perselisihan antara para anbiya dengan para pengikut para penentangnya itu adalah bagaimana siapa mau ikut aturan Allah, siapa nggak ikut aturan Allah. Ya. Apa yang digunakan untuk standar menentukan keindahan, kebenaran, ya, keharmonisan dalam hidup itu. Apakah kemudian kita kembalikan kepada syariat Allah atau kita kembalikan kepada yang selain syariat Allah. Nah, begitu kemudian kita membiasakan anak-anak itu dalam segala hal dia tahu, saya melakukan ini kenapa ya? Karena Allah memerintahkan. Itu luar biasa. Anak kita bisa mengatakan, bisa kita katakan, nah kenapa kamu sekarang kok puasa? Kenapa kok kamu bangun sahur? Walaupun puasanya belum bisa penuh nih, walaupun puasanya puasa sampai duhur saja, kenapa kamu bangun sahur? Kenapa kamu nggak makan, nggak minum sekarang? Karena Allah perintahkan saya. Ini jawaban ini itu dahsyat luar biasa. Ini jawaban yang membuat orang-orang sekuler itu pusing banget. Itu yang mereka takutkan dari pendidikan Islam. Yang mereka takut dari pendidikan Islam itu bukan sekedar anak cuma ngaji, gitu. Tapi kalau anak sudah bisa mampu berkata, saya melakukan ini karena Allah perintah. Saya nggak melakukan ini karena Allah melarang. Wah, itu dampaknya dahsyat luar biasa. Ya. Nah, ini poin penting ini. Kalau tadi temanya tadi bagaimana Ramadan itu dikaitkan dengan tarbiyah itu. Pertama, fahamkan kepada anak-anak. Man shoma Ramadhana imanan. Imanan artinya apa? Karena saya diperintah oleh Allah. Nah, nanti di situ kita bisa kembangkan nih, ibu-ibu. Ya. Ibu bisa kembangkan. Nih, kita dibangun malam, sekarang sahur karena itu. Nih, sekarang kita kumpul nih buka puasa. Kenapa? Karena Allah menyuruh kita buka. Terus kita seperti itu. Ya. Nah, sama nak. Itu yang membuat kenapa ibu kalau keluar rumah, ibu pakai jilbab. Kenapa? Karena Allah perintahkan. Ya. Kenapa kamu kok sholat 5 waktu? Karena Allah perintahkan. Nah, kadang-kadang kita itu lupa untuk mengajak dialog anak tentang hal seperti ini. Yang kita sering, ayo kamu sholat, ayo kamu puasa, ayo kamu begini, ayo kamu cuman kita begitu. Tapi kita lupa memahamkan kepada anak bahwa kamu melakukan ini karena Allah loh yang perintahkan. Allah itu Rabbul Alamin yang menciptakan manusia, memerintahkan kita seperti ini. Kita ini hidup ikut aturan Allah. Ya. Dan ini sebetulnya pertarungan ideologi di dunia ini di sini. Pertarungan ideologi di dunia adalah meletakkan apa yang dijadikan standar untuk ditaati dan untuk dijadikan ukuran kebenaran. Nah, kalau kita berhasil mendelivery kepercayaan itu, keimanan itu kepada anak kita, kamu nggak boleh melakukan ini kecuali karena sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah. Itu dahsyat. Dan ini yang ditakuti oleh musuh-musuh Allah. Kenapa mereka betul-betul berusaha melemahkan pendidikan Islam? Kenapa? Karena mereka nggak mau pendidikan Islam itu mampu melahirkan anak-anak yang bisa berkata, saya melakukan ini karena Allah, saya nggak melakukan ini karena Allah. Ya. Itu kalau sudah sampai pada anak, sudah pada kesadaran seperti ini, luar biasa. Ibu-ibu, apa yang membuat masyarakat Gaza itu bertahan luar biasa seperti itu? Ya. Apa yang membuat seperti itu? Itu karena kesuksesan pendidikan ini. Mereka mampu mendidik anak-anak mereka dari kecil. Mereka tahu bahwa saya melakukan ini karena Allah, saya nggak melakukan ini karena Allah. Ini hal yang luar biasa. Dan ini nanti apa? Di bulan puasa apa? Kita lakukan selama sebulan. Selama sebulan itu. Selama sebulan, semua yang kita lakukan, ini kita melakukan ini karena Allah. Kita melakukan ini, nggak melakukan ini karena Allah. Keluar dari Ramadan, anak kita bisa faham, tahu, saya nggak melakukan ini karena Allah, melakukan karena Allah, itu luar biasa. Itu luar biasa dampaknya buat tarbiyah. Ya. Bayangkan coba, anak-anak di Gaza itu kan mereka kehilangan keluarganya, para pejuang itu kehilangan keluarganya, dan seterusnya seperti itu. Ya. Kenapa mereka bisa gigih seperti itu? Karena di dunia Islam ini, pendidikan Islam terbaik itu adalah di Gaza. Apa ukuran pendidikan Islam itu yang terbaik?
pendidikan Islam itu kualitasnya diukur dengan apa? Satu, kemampuan mendidik militansi anak. Anak bisa dididik keimanannya, militansinya, bahwa dia tahu bahwa dalam hidup ini harus tunduk pada Allah. Ketika mampu seperti ini, wah itu luar biasa. Ya. Kemudian yang kedua apa? Mampu mencetak orang-orang yang memiliki kemampuan ketinggian dalam intelektualnya, dalam kecerdasannya. Ketika ini pun bisa, ini luar biasa. Nah, ini ukuran dari pendidikan Islam. Satu pertama adalah sisi tarbiyahnya. Dia mampu mencetak generasi yang tunduk kepada Islam, hanya tunduk kepada Islam. Dan yang kedua adalah yang mampu melahirkan orang-orang memiliki intelektual tinggi. Dan ini sukses di Gaza. Ya, tahu nggak, di Gaza itu ya 90% dari warga Gaza itu adalah minimal S1. Minimal S1 pendidikannya. Dan itu dari universitas-universitas Islam dan sekolah-sekolah Islam, hafidz Quran, ya. Bayangkan ibu-ibunya itu sambil dengan kesibukan masak, gendong anak, itu ngafal Quran, setoran ke masjid dan seterusnya seperti itu hafalan. Itu semangatnya untuk menuntut ilmu seperti itu. Nah, inilah yang menjadikan mereka kuat. Jadi kalau kita mau bicara bagaimana menguatkan sebuah generasi, maka kuatkan di pendidikannya. Bagaimana pendidikan itu bisa menguatkan generasi adalah ketika pendidikan itu sukses dalam dua hal. Satu, dia bisa mendelivery keimanan, bahwa mencetak generasi yang tahu bahwa saya nggak akan tunduk kecuali dengan aturan Allah. Ya. Kemudian yang kedua adalah dia mampu mendelivery dari sisi intelektualitasnya. Nah, ketika dua ini bisa kita lakukan, Masya Allah, akan terbangun generasi yang kuat. Baik, kembali kepada Ramadan. Ibu sekalian, Ramadan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan kepada kita tarbiyah selama 1 bulan. Tarbiyah selama 1 bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengingatkan kepada kita dan kemudian menguatkan energi kita dalam hidup ini, bahwa kita itu dalam rangka beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak akan ciptakan jin dan manusia itu kecuali dalam rangka beribadah. Nah, artinya apa? Artinya seluruh hidup kita ini hanya dalam rangka ibadah. Semua hidup kita. Nah, kalau semua hidup kita itu dalam rangka ibadah, artinya apa? Di luar Ramadan dan pada bulan Ramadan, itu semua adalah bulan-bulan ibadah. Tapi Allah jadikan khusus di bulan Ramadan. Saya sering menggambarkan, Ramadan itu ibaratnya kalau ibu perjalanan panjang, ya, perjalanan yang panjang, di tol yang panjang itu, maka Ramadan itu adalah rest area kita. Rest area kita, ibu kalau berjalan 4 jam, nyetir ya, 3 jam, 4 jam, sudah capek, apa yang kita lakukan? Masuk rest area. Istirahat, masuk toilet, ya, basuh muka, jalan sedikit, fresh lagi, kenceng lagi jalannya. Gitu, kuat lagi. Nah, itulah ibarat perjalanan hidup ini. Ramadan itu adalah rest area kita. Yang apa harapannya? Keluar dari Ramadan, maka semakin kencang jalan kita itu. Ya. Nah, orang yang paham filosofi ini, dia nggak akan merubah arah dia ketika keluar dari Ramadan. Ini yang sering kita saksikan sekarang kan. Ketika bulan Ramadan, Masya Allah, luar biasa, keluar dari Ramadan, seperti, aduh, Alhamdulillah sudah kayak merdeka gitu dari, kemudian selesai yang rutinitas yang kemarin. Ya. Kemarin Ramadan masjid Masya Allah penuh, begitu selesai Ramadan sepi, begitu. Kalau mungkin Alhamdulillah kalau di daerah kita, mungkin di daerah sini masih nggak terasa. Kalau kita apalagi ke daerah-daerah itu Masya Allah. Saya pernah ketika pulang ke daerah, ya, Masya Allah masjid itu ketika di hari-hari Ramadan 10 hari terakhir penuh, tapi sehari setelah Id, sholat subuh saya ke masjid, masjidnya masih gelap. Saya tunggu nggak ada orang. Akhirnya apa? Saya cari saklar lampunya di mana, nyalain itu, kemudian cari di mana tempatnya itu mic itu adzan. Saya masuk situ, saya adzan. Setelah adzan tunggu lama, nggak ada satu jamaah datang. Nggak ada satu jamaah datang. Sampai terakhir udah putus asa, komat saya. Komat, nggak ada juga, sholat sendiri. Rakaat kedua ada satu yang nyusul dari belakang. Itu hari kedua
Id. Dan itu di daerah berasa betul tuh. Harus seperti ini, berasa benar kalau di daerah itu. Nah, itu ibarat apa, Bu? Ibaratnya adalah, jadi kalau orang nggak sadar bahwa Ramadan itu adalah perjalanan panjang dari perjalanan hidup kita dalam rangka ibadah, dan Ramadan itu adalah di mana kita di situ sholat kita apa nama itu tingkatkan, kemudian baca Quran kita tingkatkan, zikir kita tingkatkan, dan seterusnya. Keluar dari situ artinya apa? Keluar dari situ jalan kita itu lebih kenceng daripada setelah jauh meninggalkan Ramadan. Harusnya lebih seperti itu. Harusnya seperti itu. Nah, tapi kalau enggak, ibaratnya apa? Ibu perjalanan ini misalkan masuk tolnya dari Rawabuntu ya, rencananya mau ke Jawa Timur misalkan. Ya, sampai ujungnya Jawa Timur sana. Nah, masuk rest area, ya, keluar dari rest area apa? Putar balik gitu. Kapan nyampenya kita? Jadi bukan keluar dari area langsung kelaba kencang lagi nggak? Jadi putar area, putar balik. Nah, itulah ibarat apa? Ibarat orang yang keluar dari Ramadan, kemudian dia merubah kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di bulan Ramadan. Para salafun saleh itu di bulan Ramadan, mereka bukan bicara tentang apakah berapa persentase mubah dan persentase ibadah. Tapi kalau salafus saleh itu sudah bicara tentang apa? Manakah dari di antara amal-amal soleh yang lebih afdol untuk dilakukan di bulan Ramadan? Sehingga apa? Mereka meninggalkan sebagian amal soleh untuk menuju amal soleh yang lebih afdol lagi di bulan Ramadan. Sampai seperti itu. Misalkan contoh, Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang imam ahli hadis, itu kalau di bulan Ramadan, dia tutup kajian hadisnya. Dia tutup dan dia katakan apa? Ini adalah bulan Ramadan. Sekarang saya berhenti dulu ngajar hadis, saya mau fokus di Al-Quran. Saya fokus di Al-Quran. Kenapa? Karena ini adalah syahrul Quran. Nah, sehingga mereka fokus, mereka sebanyak-banyak mungkin berinteraksi dengan Al-Quran. Imam Syafi'i itu mengikuti kebiasaan dari Sayyidina Utsman bin Affan di bulan Ramadan, membaca Al-Quran. Tahu Bu, berapa banyak bacaannya? Di siang hari hatam, di malam hari hatam. Jadi 1 bulan 60 kali hatam. Itu kebiasaan Sayyidina Utsman dan Imam Syafi'i. Ya. Nah, ada seorang sahabat bernama Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari itu membagi Al-Quran menjadi 7 bagian. Dan setiap hari dia baca 1 bagian. Tapi itu adalah kebiasaan Tamim Ad-Dari di luar bulan Ramadan. Tapi dikatakan dalam riwayat, kalau sudah bulan Ramadan, jangan ditanya bagaimana bacaan Tamim Ad-Dari Al-Quran. Ya. Nah, ini adalah bulan di mana, bayangkan, 1 huruf Al-Quran itu adalah 10 kebaikan. Dan tidak aku katakan la aqulu alif lam mim harfun, ya. Bukanlah alif lam mim itu 1 huruf, tapi alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Ya, sehingga alif lam mim saja itu 30. Itu Bu, itu di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan berlipat-lipat lagi Allah berikan pahalanya. Nah, Masya Allah, luar biasa. Orang zikir, orang kemudian sholat, ya. Qiyamul Lail. 2 hal yang paling menonjol. Maka dikatakan man shoma Ramadan, man qama Ramadan. Yang kedua yang paling menonjol apa? Qiyamul Lail. Qiyamul Lail di bulan Ramadan luar biasa. Rasulullah SAW itu di bulan Ramadan 3 hari pertama Rasulullah SAW keluar, kemudian bersama sahabat Qiyamul Lail. Setelah hari ketiga Rasulullah nggak keluar lagi dari rumahnya. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW takut itu diwajibkan kepada para sahabat. Kemudian setelah di masa Umar bin Khattab, kemudian Umar menghimpun kembali untuk sholat berjamaah. Di masa Umar bin Khattab, itu imamnya seorang sahabat, ya, Ubay bin Ka'ab, itu mengimami, diriwayatkan bahwa Ubay itu kalau ngimamin, itu ayat yang dibaca beratus-ratus. Ya, sampai mereka mengatakan mereka tidak selesai dari sholat tarawih kecuali sudah dekat dengan waktu fajar. Dan mereka cepat-cepat menyuruh pelayannya di rumah itu untuk menyiapkan waktu sahur. Kenapa? Karena keburu adzan. Jadi mereka betul-betul isi siangnya dan isi malamnya itu ibadah luar biasa. Mereka tingkatkan. Kenapa? Karena tahu ini mereka detik demi detik yang ada di Ramadan itu berharga. Detik demi detik yang ada di Ramadan itu investasi untuk akhirat yang luar biasa. Ya. Nah, seorang imam di Basrah diriwayatkan itu mengimami sholat tarawih setiap malamnya membaca 15 juz.
2 hari sekali khatam. 2 hari sekali khatam. Dalam sholat tarawih. Kemudian apa? Satu saat imam ini badannya nggak sehat, kurang sehat, kemudian digantikan oleh imam lain. Ketika digantikan oleh imam lain, imam yang kedua ini membaca sholat tarawihnya setiap harinya 10 juz. Sehingga hatamnya 3 hari sekali. Makmumnya protes, Bu. Makmumnya protes. Ya imam, kenapa kok kita dijauhkan dari Al-Quran? Kenapa kok seperti ini? Apa namanya? Imam yang kemarin baca 15 juz, kenapa engkau kurangi? Itu protesnya makmum dulu. Kalau makmum sekarang protesnya apa? Nah, bahkan sekarang ini yang dicari masjid-masjid yang favorit kalau bacaannya qul huwallahu ahad, inna a'tainakal kautsar, cepat satu nafas begitu ya. Kenapa baca situ cepat selesai nak gitu. Seperti itu. Nah, itu dulu seperti itu. Jadi mereka betul-betul menikmati mengisi waktu itu ya. Kalau salafus saleh, bayangkan kalau Sufyan Ats-Tsauri itu memikirkan apakah ngajar hadis atau baca Quran sehingga dia tutup kitab hadis dan dia membaca Al-Quran ya. Jangan sampai pilihan kita sekarang adalah berapa jam kita buka medsos dan berapa jam ngaji gitu. Ya. Nah, ini yang coba sekarang ini. Sampai sekarang bahkan musuh-musuh Islam pun tahu bagaimana cara merusak umat Islam. Dulu waktu orang masih ke televisi dan seterusnya ya. Mereka buat acara-acara khusus Ramadan. Apa? Sinetron Ramadan, hiburan Ramadan, ya. Waktu sahur yang ditampilkan siapa pelawak-pelawak, orang ngomong nggak karu-karuan ngalor gitu, temanya Ramadan gitu deh. Ya. Kemudian kita habiskan waktu kita, dibuat masyarakat ini habis waktunya untuk hal-hal yang seperti itu. Ya, ini yang terjadi. Begitu. Ya. Ibu-ibu sekalian, saya suka membuat perumpamaan begini. Ini ruangan yang besar ya, atau lebih besar daripada ini ruangannya, diisi dengan harta karun. Semua jenis harta, emas, berlian, apa, mulai surat berharga, kepemilikan rumah, kepemilikan tanah, semua ditumpuk di sini semuanya. Ya, sudah. Kemudian dimasukkan orang ke dalam ruangan tersebut. Kamu masuk ke ruangan ini, waktunya terbatas ya, 2 jam. Silakan ambil sebanyak mungkin harta yang ada dalam ruangan ini. Tapi 2 jam saja. Setelah 2 jam, semua yang kamu kumpulkan, bawa keluar menjadi milikmu. Kira-kira, kalau kondisinya seperti itu, orang masuk ke ruangan ini, terus ada nggak? Masuk ke ruangan ini, terus habis itu, mau istirahat dulu ya, sebentarnya masih capek ini. Gitu. Duduk dulu ya, terus ngobrol dulu, gitu. Ya. Atau, aduh, tidur dulu deh 1 jam, atau 1 jam lagi baru saya mau baru ngambil, gitu ya. Ada nggak yang gitu? Atau jalannya pelan-pelan, ngambil, terus duduk, ngobrol. Ada nggak gitu? Nggak ada. Ya. Ini adalah permisalan kita masuk di bulan Ramadan itu seperti ini. Maka dikatakan sampai di dalam apa namanya? Al-Quran, ayyaman ma'dudat. Ini adalah waktu-waktu yang sangat terbatas. Waktu-waktu yang sangat sedikit sekali. Gitu. Ini adalah waktu yang sangat sedikit sekali. Ayyaman ma'dudat. Dan di situ kita dikasih fasilitas oleh Allah luar biasa. Fasilitas ampunan, fasilitas dibebaskan dari api neraka. Bayangkan Allah mengatakan apa? Setiap malam Allah memilih fulan, kamu bebas neraka. Kamu bebas dari neraka. Bayangkan seperti itu. Ya. Semua orang kita takut bagaimana nanti kita dihisab di Yaumul Qiyamah. Kita dihisab, kita menghadapi jalan di sirat, kita menghadapi masuk neraka dulu apa enggak ini, masuk surganya, dan kita nggak tahu gitu kan. Tiba-tiba nanti Yaumul Qiyamah, kita kemudian kasih, kamu sudah termasuk yang dipilih Allah bebas dari neraka pada puasa tahun sekian. Kita termasuk orang seperti itu. Ini fasilitas-fasilitas yang luar biasa ini kan. Belum lagi apa? Fasilitas 10 hari terakhir. Ada siapa yang beribadah di situ, maka dia seperti beribadah 83 tahun. Masya Allah, Lailatul Qadr. Ya, fasilitas yang tak terbatas. Ya, kalau permisalan yang saya gambarkan tadi, orang masuk ruangan, kemudian dia bisa mengambil harta karun sebanyak mungkin dalam waktu terbatas, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan Ramadan. Kenapa? Karena yang saya ambil permisalan itu adalah dunia. Dan dunia itu nggak bisa dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Nggak ada bandingannya. Ya, bayangkan Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya
law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janahatul ba'udah, ya. Kalau seandainya dunia itu sebanding di sisi Allah dengan satu sayap nyamuk, ya, maka niscaya orang-orang kafir itu nggak akan bisa minum air. Orang kafir nggak akan bisa minum air. Kenapa? Karena air berharga. Air itu berharga. Buktinya apa? Nanti di Jannah, kalau ibu buka surat Al-A'raf, ada dialog antara ahlun nar dengan ahlul jannah. Ya. Ya, wahai kalian orang-orang ahlul jannah, berikan kepada kami air sedikit atau sedikit rezeki yang kalian dapatkan di jannah. Apa mereka jawab? Allah melarang bagi kalian untuk mendapatkan ini. Kenapa? Karena di jannah berharga. Airnya pun berharga. Nah, karena di dunia ini nggak ada harganya, sampai Allah mengatakan apa? Kalau Rasulullah SAW mengatakan apa? Kalau seandainya dunia ini sebanding dengan sayap nyamuk saja, ya, dinilai di mata Allah seperti nilainya seperti bukan dua sayap, satu sayap nyamuk, bukan nyamuknya, bukan dua sayapnya, hanya satu sayapnya saja. Niscaya orang kafir nggak akan bisa minum. Tapi karena dunia ini nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan semua hartanya, dengan semua kekayaannya, dia nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan akhirat. Nah, Rasulullah SAW jalan di pasar, kemudian melihat bangkai kambing yang cacat. Kemudian Rasulullah SAW diangkat, kemudian ditanya, siapa mau beli ini? Sahabat heran, siapa mau beli bangkai? Apalagi bangkai, ya, cacat lagi. Kata sahabat, ya Rasulullah, ini pun kalau hidup nggak laku dijual Rasulullah. Nggak ada orang mau beli, barang cacat. Apalagi sudah jadi bangkai. Kata Rasulullah SAW apa? Ketahuilah bahwa sesungguhnya dunia itu di mata Allah Subhanahu Wa Taala lebih buruk daripada bangkai ini di mata kalian. Sampai seperti itu permisalan dunia. Ya. Nah, dunia ini tadi yang tadi dengan segala hartanya, kalau kita masuk di situ kita akan berlomba mengambilnya, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan detik demi detik yang ada di bulan Ramadan. Ya, detik demi detik di bulan Ramadan itu adalah potensi kita untuk mengambil sebanyak mungkin. Kita menumpuk sebanyak mungkin portofolio kita terkait dengan akhirat kita. Kenapa? Karena nggak ada jaminan, Bu. Nggak ada jaminan siapa yang masuk di sekarang ini kemudian tahun depan akan dia masuk lagi di bulan Ramadan, nggak ada. Siapa tahu ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Ya, siapa tahu ini adalah fasilitas terakhir yang Allah berikan kepada kita. Gitu. Makanya begitu berharganya bulan Ramadan ini, sampai-sampai dalam kitab-kitab dijelaskan bagaimana salafun saleh menghadapi bulan Ramadan, itu mereka 1 tahun penuh, itu pikiran mereka itu terfokus ke Ramadan. Karena mereka tahu, para salafun saleh itu hidup bukan untuk dunia, hidup untuk akhirat. Karena mereka itu hidup untuk akhirat, fokus mereka adalah kepada Ramadan. Karena mereka tahu Ramadan ini adalah tangga yang luar biasa untuk sampai ke akhirat. Nah, sehingga apa? Salafun saleh kalau sudah keluar dari bulan Ramadan, mereka 6 bulan pertama berdoa kepada Allah. Ya Allah, kabulkan amal-amal saya di bulan Ramadan kemarin. Ya Allah, kabulkan amal-amal saya di bulan Ramadan. Jangan sampai amal saya di bulan Ramadan kemarin nggak diterima, ya Allah. Nggak ada satu fasilitas pun yang kau janjikan dan aku nggak dapat, ya Allah. Maka mereka berdoa kepada Allah seperti itu. Sampai 6 bulan. 6 bulan berikutnya, para salafun saleh berdoa apa? Ya Allah, sampaikan aku kepada Ramadan yang akan datang. Ya. Artinya apa? Betul-betul Ramadan itu adalah momentum yang ditunggu oleh salafun saleh. Nggak lewat 1 tahun mereka terus hidup mereka ini membicarakan bulan Ramadan itu. Ya. Ya, ibaratnya kalau kita perjalanan panjang, ya, kemudian kita dalam perjalanan kita selalu bertanya, kapan kita nyampe di tempat istirahat berikutnya? Kapan kita nyampe di tempat istirahat berikutnya? Nah, itulah perjalanan hidup itu. Ya, kita nggak tahu ya kapan finish kita, tapi kita tanya kapan kita istirahat lagi? Istirahat untuk rohani kita, ya, hati kita, kejiwaan kita dengan bulan Ramadan ini. Nah, ibu-ibu sekalian, ini juga poin penting yang perlu kita tanamkan ke anak-anak kita. Ya, kita gambarkan seperti ini kepada anak-anak kita, bahwa mereka tahu betul bahwa bulan Ramadan ini bukan cuma sekedar mereka senang karena rame-rame kumpul dengan temennya saat sholat taraweh gitu ya, atau kemudian ada menu-menu khusus yang dibuat oleh ibunya karena bulan Ramadan, bukan sekedar itu, tapi mereka paham juga bahwa ini adalah sesuatu yang terkait karena perintah Allah. Ya, ketika anak kita sudah mulai bisa kita ajak dialog, sudah mulai paham, dan kita fahamkan tentang hal seperti itu.
Sehingga nanti kemudian akan muncul generasi yang mereka paham, saya ini dalam hidup saya, kapan saya harus makan, kapan saya harus minum, kapan saya harus begini dan begitu dan seterusnya, semuanya adalah karena aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, generasi seperti inilah yang kita harapkan, dan generasi seperti inilah yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam.